Gongnya kan bisa di punchline nih, nah jadi gue penekanannya di sini nih. Dari lagu ini mau gue sampein di sini. Nah ini paham. Nah, paham. Ini stand up komedian ya abang. Bukan, ini penulis lagu. Gue mas udah tulis aja. Ya, kalau clothing tuh aku penasaran sebenarnya, dan ini berangkatnya dari keresahan juga gitu. Aku badannya besar. Badannya besar. Iya, itunya. Badannya kecil. Kayak healing sih. Jadi kadang aku nggak bisa ngomong. Kadang curhat ke istri pun kayak ada hal-hal yang nggak bisa diomongin gitu kan. Pas stand up itu kayak bisa keluar semua gitu menurut aku. Lihat, oh jadi Makanya abis itu istrinya kalau marah. Udah lah ya. Oh ini yang nggak bisa keluar kemarin. Nanti rencana berapa lagu? Lagu paling 11 lagu, karena aku udah ada 3 single, ya. Terus ntar ada 8 lagu baru gitu. Jadi 11. Albumnya 11. Ciptaan siapa Kak sih? Ciptaannya ada yang ciptaan Allah. boleh kali gue diajak ngobrol. Ada orang. Gue tadi masih merhatiin lemak gue. Ih kalah sama Kak Hibzi. Ini siapa? Ini teman kantor kita. Iya. Halo bang. Saya suka lupa ya. Segitu jauh departemen ini ya. Introvert saya orangnya. Tapi ngomongin perut ya. Tuh sebelum kita ngomongin album lagi Kak Hibzi, kamu kan sekarang sudah mulai Ramping. slim ya? Enggak slim sih, masih 100 beratku, 100-an. Tapi kan ya. kamu memang besar juga. Dari dulu ya, dari yang awal tuh aku turun 120-an. Turun 20 kiloan, dari 120 sekarang udah 100-an. Diet apa Kak Hibzi? Sebenarnya aku ke dokter gizi juga, ke dokter gizi. Terus juga sebenarnya kurangin makan ya kan, sama Untung Menyanyi nafsu. kurangin makannya gitu, nasinya terutama yang karbonya, tapi kayak protein, sayur gitu masih banyak. Cuma hampir tiap hari sih itu olahraga. Oh olahraga sekarang? Dulu kan waktu orang KFC kayaknya nggak ada olahraganya ya? Duduk di depan ya kan, makan duduk, makan duduk. ya kan. Pokoknya tiap datang makan apa KFC? Makan apa KFC? Pokoknya makan aja dia gitu. Duduk depan kantor kita dulu enak banget itu. Iya ya, di Kuningan ya. Apa kita sekalian ke sana? Cobain bang, enak bang. Kikil, gua dulu kalau makan duduk di situ pakai kikil, pakai tongkol. Udah pakai apa lu? Kikil, tongkol, telurnya dadar. Lo masukin aja. Bihun, tempe, enak banget. Lo bayangin. Itu yang udah gak bisa gue makan. Tapi lo masih juga makan? Kikil gak bisa. Kenapa? Ya kalau ini kolesterol. Udah tinggi, gue udah harus menjaga gue. Iya betul. Nah dulu nih aku tuh kali ini kan lu juga sempet siaran radio juga ya, makanya kita kenal di situ, ya kan bareng-bareng. Nah sekarang siapa sih yang nggak tahu Hibzi Hoyer soal stand up comedy? Banyak yang nggak tahu. Kalau ditanya siapa yang nggak tahu banyak banget. Tapi lebih banyak yang nggak tahu kalau Hibzi itu ternyata sekarang menjadi penyanyi. Kan aneh banget, lu dari stand up tiba-tiba jadi penyanyi. Semua aja, udah bisnis clothing, apa semua diambil nih kayaknya. Kan nggak ada yang sukses tapi. Makanya. Sukses, gitu. Bukan mau jadi penyanyi sih sebenarnya Kaulan. Maksudnya ya manggung gitu-gitu sih mau gitu ya. Cuman tuh lebih ke aku itu kalau di orangnya bosenan gitu. Kalau bikin karya gitu tuh bosenan gitu. Misalnya kayak kemarin udah bikin tour kan, stand up comedy tour di 2 tahun yang lalu gitu. Nah seharusnya si album ini itu diselesaikan di 2025 gitu. Cuman mungkin nanti akan keluarnya itu jadinya bulan Maret lah insya Allah gitu. Jadi kayak udah stand up bosen gitu nulis stand up gitu, adalah bikin, karena aku juga kan ada orkes spesialis sebenarnya kan, ada band aku gitu. Nah kadang-kadang kalau orkes spesialis itu lebih ke lagu-lagu yang absurd tuh sebenarnya, yang nggak jelas gitu, imajinasi yang lebih liar lagi gitu. Nah kalau si aku solo sendiri itu lebih ke ya udah emang yang pengen aku ceritain bener-bener gitu. Kayak kemarin aku sebenarnya udah rilis singlenya, salah satu lagu di albumnya itu judulnya Untukmu. Untukmu.
Nah itu tentang sebenarnya kita? tentang jadi aku tuh banyak pesan-pesan dari orang tuaku, dari ibu ayah gitu ke aku tentang kehidupan. Nah itu aku pengen nyampein pesan-pesan itu ke anakku juga gitu, dan aku buatin lagu makanya. Oh, kamu keren juga ya berarti ya ternyata. Iyalah. Nggak bisa dipuji dikit. Gitu, jadi banyak hal yang pengen aku sampein, tapi kalau lewat stand up yang bisa juga mungkin ya. Tapi aku kayaknya lebih pengen medianya yang lain nih lewat si lagu ini gitu. Tapi di 11 lagu itu ada bocorannya nggak? Ada lagu religi gitu kan? Karena kan Ada lagu religi ada ya kan dan dulu kami sini sempat juga di radio itu jadi salah satu penyiar yang ngobrol sama ustadz. Benar. Gitu ya kan, lu juga kan suka itu ya, suka mainnya sebagai ustadz Bapak juga, Hipsi. Bapak Bapak Hipsi. Hipsi, ya. Nah itu tuh gimana sih kok tiba-tiba keluarin lagu religi tentang apa nih? Ya sama keresahan juga gitu, emang yang aku rasain di kehidupan gitu. Ini jadi kalau yang lagu religi ini tuh ceritanya tentang kayak aku ngerasa kok aku ngejar dunia banget ya gitu. Jadi kayak Oh, pengen ingat. emang tujuan kita itu Lu nasihatin dia deh, jangan ke gua. Coba deh, kalau ke gua mungkin agak coba ke dia deh. ya enggak, di lagu itu ceritanya kayak gitu lah, emang tujuan kita tuh itu ya gitu. Habis itu kayak ngerasa kok kosongnya hidup gitu-gitulah pokoknya. Ih, itu lagi aku rasain lagi. Iya, itu makanya itu sebenarnya yang aku rasain sebenarnya apa sih ini tujuan kita gitu sebenarnya hidup ini gitu. Nah, itu aku tuangkan di lagu itu gitu. Jadi kalau dibilang religi bukan yang religi banget ya Allah gitu enggak. Jadi lebih ke pertanyaan-pertanyaan itu sih gitu. Keren melodinya yang lebih religi. Iya. Nah, kalau melodinya lebih musik pop kayak. Musik pop ya, pop kayak. Apa jangan-jangan bahasanya Arab? Bagus Dulu, itu ya. apa, dulu lulusannya kan Arab. sastra Arab, banyak yang tahu nggak? Nggak tahu, pasti Banyak nggak ya, ada. Banyak ya. Soalnya di materi stand up lu doang yang nggak tahu. Ternyata kita akrab-akrab banget kalau nggak. Kayaknya gimana ya, kalau misalnya lu nulis lirik buat buat stand up sama buat lagu, lo bikin sama nggak sih misalnya? Oh nih bikin kayak alurnya dulu, ada premisnya dulu gitu. Iya. Kalau stand up lebih ini lagi ya, proses sama sih lagu juga prosesnya. Kan semua dari keresahan juga kan. Ya dari keresahan atau kalau lagu sih sebenarnya lebih luas ya, lebih kayak misalnya momen bahagia bisa kita ceritain, momen senang bisa kita ceritain gitu. Kalau stand up tuh lebih ke emosi negatif sih sebenarnya, maksudnya karena berangkatnya dari keresahan, dari apa yang pengen kita omongin saat ini gitu. Jadi kayak kalau misalnya bikin materi buat stand up, punchline-nya kan satu. Kalau di musik, punchline-nya bisa jadi chorus. Iya, bisa banyak jadi. Iya. Nanti punchline-nya pacar lagi deh. Iya sih kepake maksudnya kepake ilmu nulis stand up itu Jadi nulis lagu. jadi nulis lagu itu ada yang kepakainya gitu. Oh ya itu Kan saya kan bisa di punchline nih, nah jadi Iya. gue penekanannya di sini nih. Iya. Kayak dari lagu ini mau gue sampein di sini. Nah ini paham. Nah, paham. Ini stand up komedian ya bang. Bukan, ini penulis lagu. Kan gue mah sudah knowledge aja. Nggak, tapi kalau ngomongin stand up comedy tadi kan berangkat dari keresahan. Ini kan sekarang sedikit aja nih ya sebagai seorang stand up gitu ya. Kan bisa kan lagi ada stand up senior yang kemarin tuh lagi rame nih ya kan tentang lagi rame lagi. ya rame lagi nih karena kan mungkin dibilangnya tuh menyindir oknum-oknum tertentu lah gitu ya. Nah tapi sebagai stand up comedian harusnya itu seperti apa sih Kak? Pakem-pakemnya atau apa yang nggak boleh dan boleh atau kita harus gimana sebelum menyikapinya itu gimana? Kalau stand up udah pasti stand up itu kan ya itu kan yang aku bilang kan, kita punya keresahan, kita tulis dan di keresahan itu ya ada opini kita, opini yang kita sampein juga gitu, dan akan selalu ada korban. Korban ini maksudnya objek yang kita bicarakan gitu. Nah terus korban ini bisa jadi tersinggung dan ya ini biasanya sih balik ke stand up komediannya gitu, batasannya gitu ya, batasannya mau kayak apa, kayak
Kalau aku nih kayak kemarin kan ada yang bilang tuh materi Bang Panji yang tentang sholat, aku juga nggak nonton fullnya kayak gimana ya, aku juga belum baca. Maksudnya aku tahu cuman nggak tahu fullnya kayak apa gitu. Nah, buat aku materi agama itu yang akan bikin penistaan menurut aku ini ya, nggak tahu ya nih menurut kalian gimana ya. Yang akan bikin penistaan itu ketika ngomongin simbol-simbol agamanya. Misalnya misalnya Bang Panji ngomongin sholat, tapi kan yang diomongin Bang Panji bukan sholatnya, tapi orangnya kan perilaku orang-orang ini kan, bukan tentang sholatnya gitu. Kecuali misalnya kayak ngebecandain gerakan sholat. Dicontohin yang asal-asalan. Atau ya misalnya bercandain gerakan sholat, tapi kalau misalnya ada konteksnya pun menurutku masih nggak apa-apa tuh konteks. Kayak aku punya materi tentang anak kecil yang gue takut ini gerak gitu. Ya, tentang anak kecil yang main pas sholat gitu. Kan yang ngomongin bukan sholatnya gitu. Yang anak kecil ini kan kita ngeliat sendiri, kita tahu kalau di masjid kan emang suka ada anak kecil yang main pas sholat. Nah, kalau itu yang diomongin, menurutku itu bukan penistaan. Ya emang lagi ngomongin si anak kecil ini aja gitu. Tapi kalau misalnya mohon maaf ya, misal konteksnya di agama lain, kita ngomongin tentang salibnya gitu misalnya, itu ya simbolnya lah yang kita bercandain gitu. Nah, itu menurut aku sih ya itu jadi penistaan gitu. Tapi kalau perilaku orang-orang beragama menurut aku tuh ya kan orangnya. Iya, orangnya gitu. Ya pas sebenarnya kalau misalnya di dalam dunia nyata juga kan biasanya emang banyak yang bercandain kalau lagi sholat. Tahiyat terakhir itu Iya. Maksudnya ada yang kayak gitu. Maksudnya itu kan ya itu kalau misalnya secara garis besar ya itu memang perilaku orang-orang yang terjadi di masyarakatnya kan, bukan kita ngebecandain agamanya. Kayak misalnya kayak aku ngomong orang Islam nih. Terus tiba-tiba ini jangan dipotong-potong ya nanti ya, misalnya tiba-tiba kita gondongnya aja. Misalnya orang Kristen tuh salah gitu. Nah, itu kan jadi menistakan kan gitu kan kalau kayak gitu kan. Ya, tapi kalau jangan situnya ya. Jangan situnya gitu. Tapi kita kalau misalkan kayak Kak Yusi mau stand up gitu, atau mungkin kayak Mas Panji kemarin gitu ya, tiba-tiba mau stand up dengan orang tertentu, misalkan objeknya satu orang, bukan orang banyak gitu ya. Itu harus minta izin nggak sih Kak Yusi? Atau ada persetujuan dulu nggak? Misalkan Kak Yusi mau nge-roasting aku, iya misalkan. Karena kan kalau kemarin itu kan permasalahannya si Mas Panji ini memang ke orang-orangnya tertentu, jadi bukan orang banyak. Jadi saya satu ini gitu. Nah, itu biasanya sebenarnya di balik itu ada perizinan atau apa nggak sih Kak Yusi? Aku nggak paham sih ya kalau itu ya. Tapi aku ngomongin istriku aja nggak izin kok. Habis itu dia marah aja. tiba-tiba di garasi Dia marah aja. Tiba-tiba ya pisah rumah dulu sebentar ya. Makanya aku nggak selalu nggak ngebolehin istriku nonton stand upku kan. Tapi dia tetap datang. Habis itu dia marah. Ya udah, minta maaf, tenang kan, tiketnya lumayan gitu. Oke. Gitu. Selalu ada uang di balik itu ya. Supaya lebih tenang gitu. Iya. Tapi kalau konteksnya roasting ya, misalnya roasting langsung gitu ya, kan ada misalnya kayak Kiki ngerosting siapa, pejabat siapa, atau misalnya lagi ada stand up comedian yang ngerosting siapa, biasanya itu akan terutama di TV sih akan banyak filter gitu-gitu. Terus biasanya diomongin dulu materinya apa, biasanya juga kayak dari narasumbernya, janganlah jadi omongin yang ini gitu-gitu. Jadi ada proses itunya gitu. Tapi kalau kayak misalnya ngomongin siapa, kayaknya sih bukan nggak butuh izin ya, kayak ya udah keresahannya ke orang itu gitu kan, ya itunya juga jadi tanggung jawab si stand up comediannya juga gitu. Dan ya itu tadi kan, maksudnya harus sesuai konteksnya juga yang diomonginnya itu apa gitu. Tapi kalau gue ngeliat emang stand up-nya Panji ini itu lebih kayak gayanya itu kayak lebih di luar negeri gitu loh. Kayak karena dia itu ya maksudnya kalau di luar negeri ya soal itu sih emang nggak ada boundaries itu, antara itu tuh nggak ada, dan dia tuh masih main di pinggirannya aja gitu, di slice doang. Iya, nggak yang dalam banget. Dan mungkin sebenarnya kalau kita lihat secara, kan orang kan kadang-kadang gitu ya, tadi kayak Himsi bilang jangan dipotong ya. Nah, orang itu kan banyak ngeliat potongnya nih gitu. Coba deh nonton yang beneran ada yang fullnya. Kadang gitu orang baru nonton sekilas, nggak tahu konteks
garis besarnya apa. Kadang kan kalau stand up itu ada nih dia ngomong dulu di awal, terus nanti misalnya tiba-tiba di tengah ini ada yang ngomongin yang di awal tadi. Jadi konteksnya itu harus utuh gitu kalau ngeliat sesuatu. Jangan cuman kayak gara-gara misalnya ngomongin tentang sholat, tapi kita nggak tahu konteks besar apa yang sedang diomongin. Terus tiba-tiba jadi, oh itu penistaan agama tuh, gitu. Menurutku sih ya nggak tepat. Kecuali kayak misalnya udah tahu nih konteksnya apa, terus ya dibedah, maksudnya benar nggak ini menistakan agama gitu. Baru kalau memang ya benar ya nggak apa-apa juga. Dilihat lagi gitu ya. Tapi yang lucu kemarin beritanya kan itu banyak yang protes gitu segala macam, terus habis itu diminta file ya katanya. Tapi kan file kan berarti kan Flash disk. downloadnya kan berarti kan nggak itu Ilegal. Iya. Lagi perkaranya jadi. Iya, makanya kenapa nggak nonton aja gitu? Berarti kan yang nonton udah setengah-setengah ya. Iya, Sama itu kan kemarin yang ngelaporin Bang Panji kan akhirnya kan kayak si NU sama Muhammadiyahnya kan bilang kan ngeluarin surat resmi kan bahwa itu tidak teraliansi sama mereka. Ya, jadi maksudnya ya balik lagi ada oknum-oknum aja pada akhirnya. Ya mungkin pengen naik kali namanya bareng Bang Panji gitu ya. Bang Panji mah santai aja kali di New York. Kayak ya udah lah ya gitu. Balik lagi ke Kak Hifzi ya. Kalau Kak Hifzi sendiri setiap kamu nulis konten soal stand up deh gitu. Kalau kamu lebih ngasih lihatnya ke arah mana sih Kak? Kalau dari kamu ya, kalau kayak Bang Panji kan politik nih gitu. Kalau Kak Hifzi lebih kemana? Kalau aku tergantung yang saat itu aku pengen ngomongin gitu. Tetap kayak kemarin pas di Jogja aku kesel banget kan sama sama penanganan pemerintah kita gitu, bencana Sumatera gitu-gitu. Iya. Nah, ya aku omongin gitu di situ dan aku punya keresahan tentang itu ya aku omongin gitu. Tapi kan di lain waktu aku misalnya nggak resah tentang politik gitu, aku resahnya tentang anakku gitu yang aneh gitu. Ya udah aku omonginnya anakku gitu. Oh, maaf, anak aneh gimana? Iya, misalkan ada anak-anak, kelakuan anak kita yang aneh gitu iya. kan, yang ngapain gitu. Jadi apapun bisa dijadikan materi. Nah, baru kita omongin lah tuh gitu ya, kita build saat itu. Ada timnya nggak Kak Hifzi? Tim, kalau tim apa nih? Tim nulis. Kalau tim nulis biasanya kalau stand up, kalau buat special show aku akan ada tim kombut gitu-gitu, ada tim nulisnya. Oh, Ada permintaan yang susah nggak sih buat materinya gitu kan? Aduh materinya susah banget lagi nih. Misalnya dari corporate biasanya. Corporate sih ada aja sih dikasih tema tertentu, terus misalnya kayak harus bahas apa. Kadang-kadang ya itu emang harus dibikin dulu materinya menyesuaikan kayak si requestan ini. Tapi kan kadang-kadang juga bisa pakai materi yang lama tapi dibridgingin kan gitu. Nah, itu mah pinter-pinter saya lah. Bisa kerja lah. Kayak sih kalau dilihat saat ini gitu ya, kan ini banyak banget juga sekarang anak-anak stand up juga banyak gitu ya. Nah, sebagai salah satu yang juga senior, aku sih katanya senior juga ya. Kak Hifzi ini termasuk yang senior di dunia. Meladit lah senior. Per stand upan gitu. Oh iya itu mah senior banget gitu ya. Di dunia per stand upan, kalau di Indonesia sendiri, dunia per stand upan ini akan makin maju nggak sih Kak Hifzi gitu? Ya kalau aku doanya pasti iya ya. Dan aku nggak bisa melihat, oh pasti maju gitu. Maksudnya nggak bisa bilang kayak gitu juga gitu kan. Tapi sih kalau ngelihat dari kayak apa yang terjadi di Amerika, di negara-negara yang lain gitu kan. Jadi emang ya biasanya stand up itu akan berkembang, misalnya kayak orang-orang stand up ini akan lanjut ke industri film gitu-gitu. Dan menurutku sih kayaknya ya alhamdulillah karena kayak di Indonesia terutama itu stand up itu komunitas sekali kan, dan kayak senior kita itu banyak kasih support gitu ke yang di bawah-bawahnya gitu. Dan itu tuh udah jadi kayak budaya gitu. Jadi kayak misalnya Ko Ernest bikin film, udah pasti ya sekarang kan Ko Ernest bikin film ngajaknya ya anak-anak stand up juga. Ada bahkan bikin PH yang jadi sutradara Aco, yang main filmnya anak stand up, termasuk juga mungkin beberapa kayak yang kru-krunya juga ada yang stand up gitu. Jadi menurutku sih kayaknya terutama ya karena komunitas kita yang kuat dan kayaknya stand up ini juga bisa masuk ke ranah mana aja, menurutku sih akan industrinya akan lebih berkembang sih menurutku sih. Nah kalau Kak Hifzi ini kan banyak banget ininya nih bisnisnya. Bisnisnya lah segitu. Ini memang
selain kamu tadi memang orangnya tuh gampang bosenan, istilahnya jadinya pengen ini lagi, pengen ini lagi, atau kamu yang memang mengikuti juga gitu dari kan clothing terus apa lagi gitu. Ya, kalau clothing tuh aku penasaran sebenarnya, dan ini berangkatnya dari keresahan juga gitu. Aku badannya besar. Badannya besar. Iya, itunya. Kalian kecil. Badanku besar. Terus aku tuh selalu nyari baju yang aku suka gitu, yang aku pengen gitu, yang aku ngeliat misalnya wah yang orang-orang kurus pakai ini keren-keren gitu. Itu tuh nggak ada gitu. Ada, kalaupun ada misalnya brand yang baju besar. Tapi enggak, modelnya enggak gua nih gitu. Nah, makanya aku bikin si brand bikin ini gitu. Dan ini kayak sampai sekarang ya karena udah berapa puluh tahun ya, 10 tahunan kayaknya. Tapi aku terus belajar gitu, walaupun kayak nggak jalan-jalan banget ya, tapi maksudnya belajar gitu-gitulah untuk ngembangin ini gitu. Terus kalau hal yang lain kayak GJLS kan aku itu sebenarnya diajakin Regen kan sama Rispo gitu, pas kesini ternyata jalan gitu, akhirnya diseriusin gitu ya, jadi tempat belajar juga. Dan ya kita juga harus kan, kalau manusia harus terus ini ya, harus berkembang ya, harus relevan juga kan dengan yang ada gitu. Kayak dulu podcast belum begitu ngetren gitu, kayaknya trennya bakal kesana nih, makanya kita seriusin juga gitu. Habis itu apalagi ya, kayak film udah ada ya kalau itu kan turunan kan dari si GJLS-nya gitu-gitu. Terus ya kalau aku sih ngelakuin yang kadang-kadang ya itu sih karena misalnya lagi bosen atau nggak mau itu jadi satu rutinitas, jadi aku kayak bikin apa lagi ya, kayak ini album ntar lagi insya Allah selesai. Kayak di tahun ini nih aku kayak dari dulu tuh aku punya cita-cita pengen nulis buku Kak. Nggak pernah kesampaian gitu. Justru aku pernah nulis, cuman karena ada project lain pending, nulis project lain pending gitu. Makanya aku kayak targetin tahun ini pokoknya aku harus nulis buku. Dan harus 3 gitu. Ya maksudnya gini ya, kan orang tuh kalau gini ya, kalau ada yang baru tuh 1 dulu gitu. Kita harus 3. Kalau aku 3. Kalau cerpen ini bisa 3. Ini buku loh. Ya kan bisa dijadiin buku. Ya nggak gitu juga. Bener-bener bukunya 3. Tapi buku ini ya, paling nggak kalau jadi 2 kan ya oke lah. Alhamdulillah gitu. ya. Tapi kan kamu ceritakan kamu atau kamu menceritakan sesuatu yang lain atau gimana? Kan biasanya kalau buku tuh ada yang biografi lah, atau ada yang memang bukunya kamu menghadap. Kayaknya 3 buku ini nanti akan jadi beda-beda ininya ya, genre ya, beda-beda genre ya. Ada yang personal, bukan. Tiba-tiba isi bikin thriller ada personal literatur kayaknya. Personal literatur tuh yang kayak bukunya Bang Radit tuh, buku yang kayak Kambing Jantan gitu. Terus yang kedua tuh aku pengen bikin buku apa ya sebutnya ya, yang nggak non fiksi lah, yang non fiksi satu. Terus yang ketiga tuh aku pengen bikin novel, karena aku tuh ngerasa aku tuh nggak jago bikin cerita gitu. Nah aku pengen challenge diriku, bisa nggak aku bikin cerita gitu. Tapi tentang orang lain? Tentang ya novel ya paling ya ada yang terinspirasi dariku juga gitu-gitu. Tapi ya novel bentuk fiksi. Ya tapi gue mau nanya lu tadi. Kalau banyak pengen sih ya. BM banyak tapi yang penting kan dijalanin. Ada orang yang BM tapi cuma di angan-angan, BM lagi di angan-angan. Tapi kan kalau BM di realisasikan lebih baik. Nah itu aku tuh selalu kayak gitu. Kalau aku pengen bikin sesuatu aku bilang ke orang-orang. Jadi kalau aku nggak jadi malu aku. Kayak aku pengen bikin album, aku bilang dulu di akhir tahun yang kemarin. Aku pengen bikin album nih gitu. Tiba-tiba aja gitu? Enggak, emang itu udah diniatin gitu. Tapi aku harus posting itu di sosmed. Aku harus posting biar itu jadi motivasi aku juga gitu untuk menjadikan itu benar-benar jadi. Nyata. Gitu. Iya. Tadi ada yang menarik nih, katanya di salah satu di salah satu lagu ini di album ini ya. Itu ada dari itu juga ya yang buatan almarhum kolaborasi ya. Kita bikin bareng waktu itu sebelum ya almarhum Bang Gusti meninggal. Emang kan kita emang sering lah ya main bareng, berkonten bareng gitu kan, bertemulah di beberapa kerjaan gitu. Terus kayak emang dia kan jago banget kan bikin musiknya, bikin lagunya gitu kan. Terus kayak Bang Gusti, ayolah kita collab lah nih, gue mau bikin album gitu kan. Terus bikinlah kita itu waktu itu ketemu lah di satu cafe gitu, ketemu sama Kak Dea juga.
Terus kita bikin lah gitu lagu-lagu, akhirnya jadi tuh di situ jadilah demonya gitu, jadilah demonya. Habis itu kan dia sibuk banget tuh, dia sibuk banget kerja, ya kan, kerja gitu kan. Aku lebih rapi lagi tuh si demo lagunya ini gitu. Aku bikin dulu sama temanku, baru aku kasihin ke Bang Gusti. Bang Gusti ini aku udah jadiin demonya jadi lebih rapi lah gitu. Terus udah tuh berjalan waktu, terus terakhir tuh kayaknya sebulan Bang Gusti, almarhum Bang Gusti mau meninggal itu, dia bilang pas aku lagi promo film Gejeles yang pertama gitu, gue lagi garap lagu lu loh, kata dia gitu. Aku kira kan kayak bener lo gitu kan, aku kiranya kan. Udah tuh habis itu takdir Allah kan Bang Gusti meninggal gitu kan, dan insya Allah dia meninggal dengan bahagia gitu. Amin. Kan, dan dia orang yang sangat baik sekali gitu. Terus si lagu ini pasti akan aku lanjutin gitu, tapi aku nggak tahu nih Bang Gusti udah buat atau belum gitu yang versinya dia yang dia bilang itu gitu, karena si laptopnya itu nggak bisa kebuka, laptopnya Bang Gusti itu belum bisa kebuka, kuncinya, passwordnya belum, teman-temannya belum bisa inilah gitu. Karena ada beberapa proyekan juga di situ, karena sama musisi-musisi yang lain juga gitu yang masih dia kerjakan. Masih stuck dulu nih sebentar gitu yang lagu. Iya, masih galau lah ya. Nah, habis itu kemarin itu kayak baru sebulanan kemarin gitu. Kan aku ada konten juga kan sama Bang Nehru ya temannya Bang Gusti juga. Nah dia bilang tuh laptopnya udah kebuka, di laptopnya si almarhum Bang Gusti. Oh iya Bang, boleh minta tolong cekin itu nggak ada laguku sama dia nggak? Gitu. Dan ternyata udah musiknya udah dibikin sama dia, tapi tuh belum versi fullnya, dan dia udah take vokal di situ, jadi ada suaranya dia gitu. Dan waktu dengerin itu tuh aku kayak anjing dengar suara dia lagi nih gitu, langsung sedih lagi gitu kan. Apakah itu akan dimasukkan suaranya? Iya. Dulu tuh bahkan aku kan emang udah ada demonya kan. Dulu aku mikir yang suara si vokal di demonya ini akan diakal-akalin lah masuk ke emang lagunya emang aku pengen masukin. Nah, habis pas ada vokalnya dia itu emang harus sama dia gitu nyanyinya gitu. Iya, biar tetap ada gitu ya di situ ya. Tapi sulit nggak sih Kak Yusti, sorry ya kita balik ke stand up. Sulit nggak sih menjadi seorang stand up di Indonesia? Karena gini kan kadang-kadang nih aku tahu, yang katanya sekarang ya, apakah penonton itu masih sukanya dengan komedi yang kasar, ngerti kan? Dulu kan maksudnya kayak gitu, atau emang udah berubah zamannya, sekarang orang lebih senang stand up komedi gitu. Susah nggak sih untuk? Sulitnya apa nih? Kalau sulitnya secara industrinya sekarang jadi lebih terbuka gitu. Lebih banyak orang yang tahu stand up, lebih banyak orang yang mau nonton pertunjukan stand up. Itu berarti nggak begitu sulit lah ya. Maksudnya itu udah kemudahan buat kita. Tapi hal yang lainnya adalah dengan banyaknya kayak peraturan-peraturan yang baru gitu kan. Itu mungkin beberapa komik sih jadi terpengaruh ya, maksudnya yang harusnya kita berani ngomongin ini sekarang tuh jadi mikir 2 kali gitu-gitu sih. Jadi menahan lagi gitu diri. Ya. Paling sih kalau dariku sih itu sih kesulitannya gitu. Ya kalau misalnya banyaknya stand up sekarang ini nyari materinya itu lebih gampang apa lebih susah sih? Apalagi dengan adanya internet apa segala macam nyari AI deh gitu ya. AI atau apa? AI nggak lucu ya emang. Maksudnya sekarang kan buat bikin materi itu kan kayak orang tuh jadi ini materi udah pernah dipakai belum ya sama si ini, atau materi kadang-kadang mungkin ada 2 hal yang sama premisnya tapi cerita dari 2 orang ini kan hasilnya beda gitu. Tapi kalau misalnya orang kadang-kadang ini kayak pernah dibawain sama si ini deh, kayak waktu itu pernah ada si ini deh, jadi kayak nggak jadi originalitasnya agak kurang gitu loh. Kalau kata Bang Radit tuh kenapa materi orang tuh bisa sama tuh, mungkin kalau dalam proses penulisan itu kan kita biasanya ada mind mapnya tuh, mind mapping gitu kan. Nah biasanya itu baru di layer yang pertamanya nih, makanya kadang-kadang tuh komik yang ini sama komik yang ini tuh sama-sama baru di layer ini nulisnya gitu. Nah makanya kalau bisa kalau nulis materi itu tuh layernya yang lebih bawah lagi gitu, yang lebih personal. Lebih banyak lagi. Nah kadang-kadang juga misalnya kayak hal yang kita topiknya sama nih, temanya sama, tapi kan tiap orang punya opini masing-masing kan. Dan di stand up itu
itu yang jadi keunikan masing-masing komikannya gitu, si opininya itu gitu. Kalaupun kadang-kadang opininya masih sama kan, turunan di bawahnya kan itu tuh ada ekot kan. Ekot itu kayak kita membawakan ceritanya lah, cerita dari si premisnya inilah gitu. Nah, ekotnya itu kan pasti punya pengalaman personal yang beda-beda. Jadi menurutku sih akan kesempatan untuk samanya itu sih kalau udah paham stand up ya akan jadi lebih susah sih menurut aku. Tapi kayak misalnya let's say ini buat kompetisi lah gitu, misalnya buat audisi kayak gitu. Kadang-kadang orang itu kan harus cepat nulisnya, harus segala macam. Cuma tiba-tiba dia ngeblank terus dia ngambil materi misalnya dari orang luar gitu loh. Misalnya kayak gue ngambil materi dari si ini deh, misalnya dari George Carlin gitu kan. George Carlin kan udah orangnya juga udah nggak ada. Dia ngambil materi itu dibawain dengan versi Indonesia, mungkin diolah lagi sedikit, tuh boleh apa enggak sih sebenarnya? Atau itu termasuknya? Kalau sama plug sih ya plagiarism ya. Cuman kayak misalnya dia pas dengar satu premis nih, terus dia terinspirasi, gue lihat punya pengalaman ini yang sama, terus juga kayak opininya juga mungkin beda gitu dari si materinya George Carlin. Menurutku sih nggak apa-apa juga. Kadang-kadang gue juga nonton stand up, ya kadang-kadang terinspirasi juga, tapi kan ya itu tadi pengalaman personalnya kan beda-beda. Jangan vlog gitu, misalkan ikut demo gitu istilahnya ya kan. Apa yang aku rasain sama apa yang bagi saya Kaulan demo gimana, aku demo kan beda. Iya, gitu kan. jadi lebih ke situ, walaupun garis besarnya adalah demo, let's say gitu ya. Nah, tadi nih Kak Hipsi, kalau misalkan Kak Hipsi sekarang kan masih banyak lagi nih junior. Serius banget ya di sini kita ya. Serius gua. Kan kita di anak orang kantoran, terus kita kayak ngobrol gitu ya kan. Ini untuk pesan-pesannya untuk junior-junior yang ada yang pengen jadi stand up ke depannya supaya bisa juga berkembang seperti seniornya nih, seperti Kak Hipsi. Banyak pesan-pesannya, dan makanya aku tuh pengen nulis buku tuh salah satunya ini nih, pesan-pesan. Jadi itu kan selama ini aku tuh banyak dapat pesan-pesan itu tadi tuh sama kayak lagu tuh sebenarnya. Aku banyak dapat pesan-pesan dari abang-abangan stand upku gitu. Ya nulis, ya berkarir, ya menjalani kehidupan gitu. Dan aku juga maksudnya kan selama ini ya belajar juga kan, belajar ya dari abang-abangan, aku belajar sendiri juga, dan ada pesan-pesan yang pengen aku sampaikan ke teman-teman nih yang mungkin yang baru-baru gitu. Nah, itu nanti akan jadi buku itu gitu. Nah, tapi sih kalau misalnya di sekarang kayaknya minta kayak gitu sih, kayaknya poin yang paling penting apa ya? Jangan dari dulu ya, aku sih selalu ngejalanin stand up itu jangan mikirin uangnya dulu. Jangan mikirin uangnya dulu. Jadi emang suka, ini juga kayaknya pesan dari abang-abang stand up juga ya, lupa ya gue. Maksudnya, karena kalau kita udah mikirin uangnya dulu, malah nggak nyampe ke uangnya gitu. Jadi emang kita suka keseniannya, emang kita pengen nyampein sesuatu dari keresahan-keresahan kita. Karena buatku sih stand up itu benar-benar jadi kayak healing sih. Jadi kadang aku nggak bisa ngomong, kadang curhat ke istri pun kayak ada hal-hal yang nggak bisa diomongin gitu kan. Pas stand up itu kayak bisa keluar semua gitu menurut aku. Makanya abis itu istrinya kalau marah. Udah lah ya. Oh, ini yang nggak bisa keluar kemarin. Tiket 100 juta lumayan. Ini Thailand berangkat lah. Gitu. Jadi itu ya. Iya, jangan pikirin uangnya, jadi emang suka keseniannya dan jalanin, belajar terus, karena proses setiap orang tuh beda-beda gitu. Ada teman-teman yang langsung lucu di open mic pertamanya, ada yang lucunya baru 2 tahun, 3 tahun gitu. Jadi kalau emang suka sih ya jalanin aja gitu. Ya tapi tetap kerja juga ya, jangan stand up tapi nggak kerja nggak makan ya. Kalau itu udah jadi satu penghasilan ya nggak apa-apa, diseriusin lagi gitu. Jadi, tapi ya tetap kalau belum jadi penghasilan, kita makan aja dulu. Iya, makan dulu nih. Makan lagi. Mari susu.